Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Yang pertama yaitu sistem perusahaan. Apa yang dimaksud dengan sistem perusahaan? Perangkat lunak perusahaan didasarkan pada suite dari modul-modul perangkat lunak terintegrasi dan pusat database biasa. Sistem perusahaan menampilkan serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda-beda dan area fungsional di seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu perangkat lunak perusahaan. Dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang telah jelas, yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik. Proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan, yang pertama yaitu proses keuangan dan akuntansi, meliputi jurnal umum, utang usaha, piutang usaha, aset tetap, peramalan dan pengelolaan kas, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu proses sumber daya manusia, yang meliputi administrasi personalia, akuntansi biaya, penggajian, perencanaan dan pengembangan personalia, akuntansi tunjangan, penelusuran peramal, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, manajemen kinerja, dan pelaporan biaya perjalanan. Yang ketiga yaitu proses manufaktur dan produksi, meliputi penggadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan bahan material, pengendalian mutu, distribusi, penyelenggara transportasi, serta pemeliharaan pabrik dan perlengkapan. Dan yang keempat yaitu proses penjualan dan pemasaran, yang meliputi pemrosesan pesanan, penetapan, kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, manajemen insentif dan komisi, serta perencanaan penjualan. Yang ketiga yaitu nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Poin yang kedua yaitu sistem manajemen rantai pasokan. Yang pertama, rantai pasokan atau supply chain merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk penggandaan bahan mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi ke pelanggan. Yang kedua yaitu sistem informasi dan manajemen rantai pasokan, mengotomatisasi aliran informasi di antara anggota rantai pasokan sehingga dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kapan dan berapa banyak yang akan dibeli, dihasilkan, atau dikirimkan. Dan yang ketiga yaitu perangkat lunak manajemen rantai pasokan, meliputi perangkat lunak untuk perencanaan rantai pasokan dan penyelenggaraan rantai pasokan. Saya Dewi Ariyanti akan melanjutkan tentang materi sistem manajemen rantai pasokan global, yaitu rantai pasokan global dan internet. Yang pertama yaitu pemasaran rantai pasokan global. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan alih daya operasional manufaktur, dan memperoleh pasokan dari negara-negara lainnya, demikian pula penjualan ke luar negeri. Rantai pasokan global biasanya terbentang jarak geografis lebih besar dan perbedaan waktu daripada rantai pasokan dalam negeri dan memiliki partisipan dari sejumlah negara berbeda.
Dan internet membantu perusahaan mengelola banyak aspek rantai pasokan globalnya meliputi pengadaan, transportasi, komunikasi, dan keuangan internasional. Yang kedua yaitu rantai pasokan global yang dipengaruhi permintaan dari produksi dorong hingga tarik dan respon pelanggan yang efisien. Sistem manajemen rantai pasokan global yang lama lebih banyak ditentukan oleh model dorong atau juga dikenal sebagai model yang dibangun berdasarkan pada persediaan. Dalam model dorong atau push-batch model, jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk dan produk-produk tersebut didorong kepada pelanggan. Sedangkan dalam model tarik, model yang dibangun berdasarkan model tarik atau yang juga dikenal sebagai model yang digerakkan oleh permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pada pesanan dari pelanggan atau pembelian akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan global. Selanjutnya yaitu nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan global. Dalam sistem manajemen rantai pasokan memungkinkan perusahaan untuk mempersingkat baik proses rantai pasokan internal maupun eksternal dan memberikan informasi yang lebih akurat kepada manajemen tentang apa yang diproduksi, disimpan, dan dipindahkan. Dengan mengimplementasikan jaringan dan sistem manajemen rantai pasokan terintegrasi, perusahaan dapat menyeimbangkan penawaran terhadap permintaan, mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu untuk memasarkan produk, dan memanfaatkan aset secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu manajemen hubungan pelanggan. Dalam sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM, yang diperkenalkan dalam hal ini mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh itu sendiri atau yang juga dikenal sebagai titik kontak ialah metode interaksi dengan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu Salesforce Automation atau SFA, yaitu modal otomatis tenaga penjualan atau Salesforce Automation atau SFA dalam sistem CRM membantu staf penjualan dan meningkatkan produktivitas mereka dengan menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, sehingga mereka adalah kandidat yang tepat untuk penjualan dan memberikan layanan. Yang kedua yaitu layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dari para staf di pusatkan panggilan, pusat bantuan, dan pusat bantuan pelanggan. Dalam modul ini juga memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Sistem CRM juga meliputi kemampuan layanan mandiri berbasis web. Pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi tentang produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri surat menyurat atau surat pemasaran langsung. Di dalam pemasaran terdapat penjualan silang atau cross-selling. Cross-selling merupakan pemasaran produk pelengkap atau komplementer kepada pelanggan. Sebagai contoh, dalam dunia layanan keuangan, pelanggan yang memiliki rekening giro mungkin saja ingin bertransaksi pada pasar uang atau memperoleh pinjaman untuk perbaikan rumah. Perangkat CRM juga membantu perusahaan mengelola dan melaksanakan kampanye pemasaran pada berbagai tingkatan, dari perencanaan hingga menentukan tingkat keberhasilan dari setiap kampanye. Selanjutnya CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan, seperti perangkat untuk SFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan, serta otomatisasi pemasaran. Lanjut ke CRM analitis atau analytical CRM meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional
untuk menyalurkan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Aplikasi CRM analitis didasarkan pada data dari sistem CRM operasional, titik sentuh pelanggan, dan sumber-sumber lainnya yang telah diorganisasikan dalam gudang data atau platform analitis untuk penggunaan dengan pemrosesan analitis secara online atau online analytical processing, penelusuran data, dan juga teknik analisis data lainnya. Selanjutnya adalah nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan yang kepadanya perlu dilakukan pemasaran terfokus dan penjualan silang. Selanjutnya terdapat peluang dan juga tantangan baru bagi aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan melibatkan bagian-bagian perangkat lunak yang kompleks yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh, tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan bisnis. Perusahaan harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut. Beberapa perusahaan mengalami berbagai masalah dan kerugian operasional yang besar ketika pertama kali mengimplementasikan aplikasi perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak memahami berapa banyak perubahan organisasional yang diperlukan. Dan yang terakhir, aplikasi perusahaan generasi berikutnya. Saat ini, vendor aplikasi perusahaan memberikan lebih banyak nilai dengan lebih fleksibel, memungkinkan pemanfaatan melalui web, dan kemampuan untuk berintegrasi dengan sistem lainnya. Sistem perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, dan sistem manajemen rantai pasokan yang berdiri sendiri merupakan suatu hal pada masa lalu. Vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut dengan solusi perusahaan Enterprise Suites atau e-business suite untuk membuat manajemen hubungan pelanggannya. Manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan bekerja sama erat satu sama lain dan mengaitkan dengan sistem dari pelanggan dan pemasok. CRM sosial dan intelijen bisnis. Vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial. Peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat, meningkatkan produktivitas tim, dan mempercepat interaksi dengan pelanggan. Perangkat CRM sosial memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM. Vendor CRM terkemuka sekarang menawarkan perangkat tersebut untuk memenautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM-nya. Produk CRM Salesforce.com dan Oracle memadukan teknologi untuk memantau, menelusuri, dan menganalisis aktivitas media sosial dalam Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, dan situs-situs lainnya.